Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Auni Filza Afera dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A2 Universitas Andalas. Di kesempatan kali ini aku akan membahas tentang kasus stunting di Indonesia dan juga peran sarjana kesehatan masyarakat dalam pembangunan. Menurut World Health Organization, stunting itu merupakan gangguan perkembangan pada anak di mana dapat disebabkan oleh gangguan gizi buruk, infeksi yang berulang, maupun simulasi psikososial yang tidak memadai. Nah, apabila ada seorang anak yang memiliki tinggi lebih dari 2 standar deviasi median pertumbuhan anak yang telah ditetapkan oleh World Health Organization, maka bisa dibilang anak tersebut mengalami stunting. Nutrisi yang terpenuhi dengan baik itu merupakan salah satu kunci utama dan yang terpenting bagi pencegahan stunting pada anak. Namun, berdasarkan data yang ada di lapangan saat ini, prevalensi stunting di Indonesia itu masih sangat tinggi. Hal itu berarti pemenuhan kebutuhan pangan atau nutrisi pada anak-anak di Indonesia itu masih jauh di bawah standar. Masalah stunting di Indonesia merupakan masalah yang sangat penting dan harus ditangani oleh penanganan yang tepat. Pada tahun 2019 saja, menurut survei status gizi balita Indonesia, itu angka stunting di Indonesia mencapai 27,7%, yang dimana bisa dikatakan 1 dari 4 balita atau sekitar lebih dari 8 juta anak di Indonesia mengalami stunting. Nah, angka 27,7% ini masih sangat tinggi jika dibandingkan ambang batas yang telah ditetapkan World Health Organization, yaitu di angka 20%. Bicara tentang kasus stunting di Indonesia, bagaimana sih peran sarjana kesehatan masyarakat dalam pencegahan kasus stunting tersebut? Nah, sebagai sarjana kesehatan masyarakat, tentunya kita bergerak di bidang promotif dan preventif, yaitu bidang promosi dan juga pencegahan. Nah, di sini kita bisa melakukan penyuluhan, membuat program-program maupun menjalankan program-program yang sudah ada guna untuk mencegah meningkatnya kasus stunting di Indonesia. Dalam pembangunan kesehatan ada yang dinamakan dengan SDGs. Nah, SDGs ini merupakan singkatan dari Sustainable Development Goals yang merupakan upaya pembangunan berkelanjutan yang menjadi acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. SDGs ini sebagai pengganti dari pembangunan Global Millennium Development Goals yang telah berakhir pada tahun 2015 lalu. Nah, SDGs memiliki beberapa tujuan, di antaranya yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan juga mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Nah, SDGs memiliki 3 pilar yang menjadi indikator konsep dalam pembangunannya. Yang pertama ada indikator yang melekat pada pembangunan manusia atau human development yang diantaranya pendidikan dan juga kesehatan. Yang kedua ada indikator yang melekat pada lingkungan kecilnya atau social economic development, seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan serta pertumbuhan dari ekonomi. Yang ketiga, indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar atau environment development yang berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang lebih baik. Adapun dampak yang diinginkan dari SDGs nantinya, yang pertama yaitu pengurangan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan yang merata, mata pencaharian dan pekerjaan yang layak. Yang kedua, akses merata kepada pelayanan dan jaminan sosial. Yang ketiga, keberlanjutan lingkungan dan mempertinggi ketahanan terhadap bencana. Yang keempat, pemerintahan yang ditingkatkan kualitasnya dan akses merata kepada keadilan bagi semua orang. Nah, itu dia tadi permasalahan stunting di Indonesia dan juga peranan sarjana kesehatan masyarakat bagi pencegahan stunting dan juga pembangunan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.